Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Market setelah habis debat agak drop ya. Nanti kita bahas sana. Ada yang tadi komen, kok nanti bahas debat. Ya debatnya nggak gimana sih, tapi ya kita bahas dikit. Tadi daily candle-nya nutup sempat di 57,6 ya, karena saat itu mendekati jadwal mau debat ya. Dia 2 jam sebelum debat itu dia nutup daily candle-nya, jadi masih posisi hype gitu, positif, maka dia nutup di 57,6. Tapi setelah debat, mulai jalan debat udah agak mulai drop, pas sempet Kamala agak ini ya, agak drop, terus dia balik dikit ya. Overall sekarang posisi ini udah di 56 sekian lah. Ini saya buat video market cap 2 triliun, 01, ada naik 0,3%, tapi volume turun ya. Volume transaksi drop 10,8 di 61 billion. BTC dominance masih sama seperti kemarin di 56%. Fear and Greed naik dikit ya, udah netral di 45, kemarin di 43 ya, ini dia 45. Ini saya buat video posisi BTC di 56.762, ETH di 2.344, BNB 514, Solana 133. Solana tadi pagi sempat ke 135 dia. Saya udah TP di situ. Kemarin saya tahan, pikir mau ini kan, malah dia ngedrop lagi kan. Akhirnya saya sekali DCA, kali ini saya TP nih. Cari aman dulu. Belum tahu nanti gimana data CPI-nya kan, ya udah cuan, amankan cuan dulu lah ya. XRP 53 sen, sempat ke 54 tadi pagi ya. Ya, ICP lumayan ya, ICP agak lawan arus, udah balik ke 8 dolar sekian dia ya, ICP. Semalam saya lumayan, saya long ini Fed saya long dapat, tapi ketendang di SAU, aduh, enggak dua-duanya rezeki. SAU padahal kemarin dia sempat drop bentar, saya ada profit dikit, saya ragu, mungkin biarkan dia ini dulu. Nggak taunya dia mantul balik dengan keluar data bond itu, hijau tebal balik, kena tendang, ya udah. Akhirnya tadi pagi saya ambil balik lagi SAU, posisi sell di 2523 ya. Lihatlah ada rezeki atau ketendang yang kedua kali. Tapi saya berharap ya, saya yakin karena CPI, kalau lihat data CPI-nya drop gitu ya. Ya kita lihatlah, semalam di luar prediksi. Justru saya pikir bond nggak drop lagi ya. Ternyata karena dia minggu kemarin dari 4 yang bond 3 ton itu 4,2 atau 4,4 saya lupa. Lumayan dropnya ke 38 kan. Sempet ini. Nah saya pikir dia udah drop 38, mungkin ya nggak drop gimana lah. Sementara baru minggu. Nggak taunya anjlok lagi ya. 3,4 keluar datanya, buset, langsung dolar melemah, gold hijau tebal gitu, di luar perkiraan. Saya pikir kalaupun dia drop mungkin drop dikit lagi 3,7 atau dia bertahan di 3,8 gitu kan, karena kemarin minggu lalu itu dropnya lumayan gitu, langsung drop. Nggak taunya lebih anjlok lagi. Terus lihat data yield cross, grafiknya juga drop semalam, wah pantesan. Ya kadang gitulah, saat kita salah analisa ya resiko ketendang. Jadi draw lah semalam, dapat di long, scalping long di ini Fed saya target di 130 masih bisa naik, sempet dia ke 135 tadi malam ya.
Tapi saya nggak TP di satu, saya TP di 131 tuh. Waktu itu saya, lumayan dan nendang, langsung saya TP gitu. Nggak tahu masih bisa ke 135 semalam itu. Nah sekarang drop udah di 130 lagi gitu. Ya ada rezeki deh, kadang ya gitu lah, nggak bisa smooth ya. Makan sini, ketendang di sini ya kan. Masuk sini, keluar sana. Kadang gitu. Kalau lagi mau dua-dua arah masuk gitu ya, ya gitulah. Hari ini itu yang saya ambil posisi Saul tadi di 2523 itu saya ambil sell lagi karena saya lihat data CPI drop ini ya. Udah pada teriak harus cut rate gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini semalam ya 3 years note-nya itu 3,8 ya kan, saya kirain dia paling mungkin kalau drop dikit 3,7, saya yakin justru nggak drop, masih di 38 gitu. Nggak taunya drop ke 34 lagi, bullshit, langsung dolar drop, yen menguat juga ya, yen menguat lagi. Sekarang 141 buat anak-anak yang kerja di Jepang, kirim duit lumayan. Udah agak mending kalian ini ke rupiah ya, agak yen menguat. Nah malam ini kita lihat, malam ini yang ditunggu penting dipantau ya. Ini jam 8.30 nanti waktu Eastern Time ya. Amrik waktu Eastern New York itu core nggak berubah ya, core CPI yes over yes atau month over month sama seperti sebelumnya ya. Nah yang turunnya CPI index yang yes over yes, month over month-nya juga kalau lihat dari datanya nggak berubah, 0,2% sebelumnya, ini juga forecast estimasinya 0,2% ya. Nah yes over yes-nya untuk Agustus itu drop lumayan ini kalau lihat forecastnya 2,9, sebelumnya ini di estimasinya 2,6, mudah-mudahan 2,6 gitu. Jangan 27 28 juga ya, dia drop juga, tapi kalau dia market mungkin kalau dia langsung 26 bagus gitu ya. Jadi ya intinya kelihatan dari datanya ini CPI disetel drop, makanya saya tadi ya udah saya ambil goal, saya ambil sell lagi di pas dia sorong ke 2523, di situ saya ambil sell lagi. Lihat jadi nggak malam ini. Terus dia ada crude oil, mungkin nggak tahu jam 10.30 ya. Jam 1 ada 10 years not auction juga nih. Nah ini gak hati-hati. Ini mungkin dia kalau drop juga bakal drop ini. Dolar akan melemah juga ini. Wah kalau gitu, tadi saya nggak lihat ini. Ada 10 years juga hari ini ya. Jam 1 Eastern Time di Indo jam 12 malam itu ya. Kalau yang 3 tahun kemarin lumayan drop, ini juga kayaknya bakal masih drop ini ya. Ya mungkin nanti kalau data CPI keluar mungkin di situ saya lihat, kalau nggak gimana ya, kalau dapat cuan TP, kalau nggak cuan juga udah CL dulu, kalau nggak loss. Kalau dapat cuan ya cuan berapa atau minus dikit ya ini, lihatlah. Tadi saya nggak lihat ini, dia ada yang 10 tahun ini. Ini bisa aja gold volatile malam ini ya, bisa merah bisa hijau gitu. Ini kayaknya nunggu di top juga, nanti lihat dia sorong kemana nanti pas habis CPI, lihat dia ke arah mana dulu. Mungkin itu nanti saya tentukan. Ini ada cuan tipis, mungkin nanti saya TP dulu lah kalau gitu. Mending saya nunggu momen lah.
Untung barusan saya recheck. Tadi nggak sempet saya pantau ke bawahnya gitu. Saya cuma ingat ada CPI, nggak ini jam 1 ada 10 years ya, 10 years bond. Ya, ntar lagi saya, ini posisi saya ada cuan dikit, mungkin saya TP dulu lah, nanti saya lihat lah keluar ininya data CPI gimana pergerakannya, mungkin saya cari momennya gitu ya. Karena kalau ini nanti dia bisa merah, keluar CPI misalnya lumayan merah, nah saya ambil posisi buy mungkin. Karena kelihatan kalau bond 10 tahun, dia kalau drop, bisa aja dolar agak lemah. Tapi ya nggak ada yang garansi lah ini ya. Tapi ya saya lihat momentum lah. Momentum lebih inilah ya, saya rasa masih bisa drop ini yang 10 tahun 3,9 mungkin 3,8, tapi tergantung ini sih apa lebih ngaruh. CPI sangat ngaruh ya, yang penting CPI drop dulu lah, itu yang penting sekali. CPI drop itu yang penting bener, itu dulu nanti ya. Nah, kita bahas dikit untuk soal debat ya. Ada yang kau tolong bahas debat. Debatnya hari ini nggak gimana sih sebenarnya, saling nyerangnya juga saling inilah, kamu begini ya, soal yang withdraw military Afghanistan gitu ya, kebijakan yang dibuat juga soal imigran, soal border ya, terus kebijakan ekonominya. Nah, sebenarnya debat kali ini justru buat saya sih nggak ini ya, nggak debat yang saling menyalahkan aja. Nggak ada visi misinya gitu. Debat kali ini nggak ada dipaparkan visi misi ya. Jadi cuma saling serang aja. Kamu dulu begitu, dulu waktu kamu presiden begini, kebijakan begini, soal Obamacare lah ya kan. Ya memang Obamacare dia sebenarnya mau kena blok juga karena biaya Obamacare itu charge-nya lebih tinggi gitu ya, banyak masuk duit ke Obama Foundation juga, dia tahu mau dikat, malah dia diserang juga itu berbagai hal. Jadi kelihatan Trump juga nggak gimana prepare, atau dia sengaja kasih ini dulu gitu, mungkin belum dia ini. Dan kedua juga dari debatnya sebenarnya dia nggak ini juga diselenggarakan oleh stasiun televisi ABC ya, dia punya host itu orangnya sebenarnya nggak ini. Kelihatan juga dari tanya jawab tadi itu agak sedikit kelihatan itu hostnya dari media ABC itu lebih pro pemerintah, lebih pro Harris gitu, pertanyaan-pertanyaan. Atau saat Trump jawab kadang dia suka ngeblok gitu, dia cut gitu ya, kelihatan lah teknik-tekniknya itu lebih mereka pro ke Harris gitu. Tapi overall debatnya buat saya nggak berisi sih, cuma saling ini. Tapi penutup Trump agak bagus, terakhir dia nutup gini, yang bagusnya itu udah saling akhirnya nutupnya itu dia, si Trump ngomong, kalau bener seperti yang lu bilang, kalau lu jadi presiden lu mau begini mau begitu ya kan, gua akan lakukan ini, gua akan lakukan gitu. Simple question, simpelnya saja, kok nggak lu lakukan selama 3,5 tahun ini jadi wakil presiden gitu kan. Nah itu dia simple. Nah makanya di situ sebenarnya satu poin, kalau orang yang smart udah langsung iya, yang udah ini lu kemana aja. Orang Indo biasanya kemana aja lu gitu ya kan, udah dulu di situ ya. Di Indo juga ada gitu kan, yang udah jabat ya kan, udah jabat nggak bisa dia kerjain, nanti pas mau kampanye dia
katakan lagi pemerintah begini begitu, pada waktu dia jabat lu kok nggak lu kerjain gitu. Nah itu gitu. Nah itu sedikit mirip lah ya 11-12 dengan negara Konoha. Jadi bagus itu penutup Trump itu bagus. Saya lihat akhir kata dari awal kalau saya jadi saya akan robak begini, healthcare kamu begini, kebijakan ini begini, ya kan? Kalau saya jadi presiden. Nah, itu sebenarnya nusuk sekali. Trump bilang simple, sangat simple. Itu buat orang awam sebenarnya sangat gampang dipahami kan. Jadi selama lu jabat udah ini 3,5 tahun, apa aja lu lakuin. Lu punya kesempatan, kenapa nggak lu lakuin gitu ya kan? Nah di situ juga kelihatan si Kamala Harris lebih banyak menghafal yang apa yang kayaknya udah diiniin. Jadi dimemorize, dihafal ya, apa yang mau dibicarakan itu kayaknya di training sama Obama. Kenapa saya bilang Obama? Karena apa yang Kamala sampaikan itu persis waktu si Obama waktu konvensi Demokrat Partai Biru di Chicago kemarin itu, ya banyak yang sama apa yang Obama ngomong. Jadi ya gitulah ya. Kalau di Indo kan ada yang namanya petugas partai ya kan. Nah, ini Kamala kayaknya ya lebih kurang 11-12 juga udah disetting dari belakang yang ini ya kan. Begini. Nah, lebih kurang begitulah yang saya lihat. Oke, jadi debat kali ini sebenarnya nggak berbobot lah, nggak terlalu gimana saling serang, nggak berbobot maksudnya nggak ada visi misi yang jelas gitu. Yang ada terus terang kesalahan gitu, ya kesalahan. Jadi ya debat kali ini nggak gimana, makanya market juga udah ini. Nah, jadi kita lihat data malam ini CPI gitu ya, CPI yang berharap dia turun. Mudah-mudahan kalau dia CPI itu rilis data ini, semoga market bisa stay lebih positif lah ya, itu harapannya. Tapi kalau enggak, barusan drop tadi saya buat video 56, berapa ini drop dia 56,290, agak drop lagi nih. Hari ini padahal tadi saya pengen ngomong kripto, saya pengen short ini ya, ada koin yang pengen short barusan. Nah udah ini kemarin saya bilang HNT pengen, untung saya nggak short nendang lagi. Justru hari ini saya pengen short HNT itu ya, helium. Tapi ya udahlah, udah 78. Kemarin sempat mantul balik ke $8 something. Saya kemarin mikir yang mana akhirnya saya lebih yakin long, saya ambil long kemarin di Fed ini ya. Udah duluan drop dia. Padahal tadi saya pikir habis buat video saya pengen scalping short dulu gitu sebelum keluar data CPI. Ya ini barusan aja dia buang. $56,2 something. Ya udahlah, nanti lihat dulu lah. Kadang susah trade ini lagi kalau memang kalau keluar data-data gitu, kadang agak volatile, nggak trade dulu lah kripto. Kalau ini agak ragu, cuma saw aja sih hari ini ya. Saw juga lihat ini mungkin ya lihatlah, mungkin sebelum atau saya hold sampai CPI ya. Ya saya hold aja sampai keluar data CPI, lihat rezeki ada atau enggak, atau gimana nanti. Itu aja dulu. Jadi begitu aja pembahasan ini hari ini. By the way, Timnas mantap ya buat Cuan Army yang pecinta Timnas semalam. Wah, gamenya mantap. Ada yang bilang mental kita nggak, mental semalam bagus sekali. Itu pertahanannya sulit ditembus gitu. Jadi yang level 130-an kita dengan
level 24 itu ya dengan permainan semalam itu solid sekali, pertahanan yang solid, bagus sekali diorganize ya. Kemarin itu performa dari Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong, J.E. Jazz sebagai kapten di tengah sangat ini ya. Rido juga oke. Martin Pais lah man of the match semalamnya, dia saving. But overall, walaupun dia saving banyak, tapi secara defensifnya, bloknya itu susah ditembus gitu. Jadi boleh dikatakan frustasi para pemain Australia. Jadi dengan kemampuan bisa buat ranking 24 bangun serangan sampai frustasi, pelatihnya kelihatan mukanya itu satu deh. Jadi aku semalam habis semangat sekali lihat pertandingan yang indah gitu ya. Ini biasanya kalau dengan begini itu bandar luar saya rasa, karena di luar pasti banyak yang ngebet Australia. Mereka pasti secara logika, apalagi market Inggris kan, diprediksi Indonesia akan dibobol 3 bola lagi kan. Saya kemarin justru saya pikir bisa tan imbang. Tan imbang, kalau ada luck Indonesia sebagai tuan rumah mungkin aja bisa 1-0 gitu. Saya agak yakin memang saya yakin posisi defense gitu. Dengan adanya J.E. Jazz yang organize di belakang sama Martin Pais yang cukup ini ya performanya, yakin di defense kita udah bagus sekali gitu. Tinggal memang masih tugas, makanya itu segera dinaturalisasi, diproses itu Mes sama si ini ya, supaya lebih bagus lagi pertahanan kita dengan masuknya Mes Hilger, terus si Eliano dia itu gelandang. Kita semalam itu sebenarnya kalah di lapangan tengah gitu. Maka ya banyak saya lihat yang protes, saya lihat komennya kan, Marcelino ya gimana ini dia bisa perform bagus kalau di gelandangnya situ memang lemah kita. Jadi ya kita belum punya penyerang yang bagus juga. Situ yang mungkin PSSI Pirate harus cepat dapatkan. Ya mudah-mudahan si Eliano masuk itu dia bagus juga. Saya lihat di ininya dia gelandang oke juga ya, butuh yang lebih kuat lagi ya, gelandang sama striker. Kalau di situ kita bisa dapat yang gelandang yang mumpuni sama satu striker lagi, wah timnas kita perfect masuk ke World Cup itu. Wah semangat ya. Jadi sedikit itu sebelum saya tutup pembahasan timnas, karena saya sekarang semangat lihat timnas kita gitu di bawah asuhan STY ya, diorganisasi dengan komandannya Erick Thohir. Mantap lah. Mungkin impian seluruh rakyat Indonesia untuk masuk ke World Cup semakin terang, semakin ini ya, jelas sekali. Oke, jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Kita tunggu, semoga data CPI hari ini di-adopt bisa buat market crypto stay positif gitu ya. Itu harapan kita. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.